Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabiun yang terhormat, dosen penguji ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024. Perkenalkan, nama saya Suliati SPD, saya guru PAI di SMP Negeri 2 Pugung, sekaligus mahasiswi PPG dalam jabatan tahun 2024, skema PBD Kabupaten Tanggamus, LPTK UIN Wali Songo Semarang. Pada kesempatan kali ini, Jumat 18 Oktober 2024, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran guna memenuhi ujian kinerja PPG PAI dalam jabatan tahun 2024. Dengan mengambil tema macam-macam sujud, berjudul sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran yang akan saya laksanakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Tambahin yes ya. Oke? Apa kabar hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Oke, tepuk tangan. Luar biasa, alhamdulillah pada hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul ya, menuntut ilmu, berjumpa lagi bersama Ibu dalam pelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti. Namun sebelum pembelajaran kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa dulu ya. Berdoa dulu, mudah-mudahan rangkaian pembelajaran kita pada pagi hari ini akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun doa akan dipimpin oleh salah satu dari kawan kalian ya, yang bernama Saudari Fahmi. Kepada Fahmi dipersilakan untuk memimpin doa. Pelajaran hari ini alangkah baiknya kita berdoa dulu. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Lam nasrah laka sadrak wa wada'na anka wizrak alladzi anqadha zahrak wa rafa'na laka dzikrak fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra fa idza faragta fansab wa ila rabbika farghab. Shadaqallahul azim. Shadaqallahul azim. Ibu akan mengecek kerapihan kalian dulu. Boleh berdiri semua? Berdiri semua. Sudah rapi semua? Bajunya tolong dimasukkan yang belum masuk. Oke, kalau sudah rapi semua, silakan duduk kembali. Ibu absen dulu ya. Eka, Samsu, Khairul Fahmi, Romi, Chelsea, Dian Nurul Afifah, Helwa. Alhamdulillah hadir semua hari ini ya, kecuali Ridho hari ini tidak
berkesempatan hadir karena dalam keadaan sakit ya. Kita doakan mudah-mudahan ridho segera Allah beri kesembuhan. Baiklah, materi hari ini yang akan Ibu sampaikan kepada kalian yaitu tentang sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah. Oke, namun sebelum ke materi ini, Ibu akan menanyakan materi sebelumnya yang sudah kita pelajari. Masih ingat tentang apa kemarin? Sholat dan zikir. Oke, masih ingat nggak apa yang dimaksud dengan sholat? Oke, Eka, silakan. Sholat adalah berdoa. Oke, beri tepuk tangan buat Eka. Sholat adalah berdoa ya. Karena rangkaian dalam sholat semua isinya tentang doa ya. Betul sekali. Contohnya setelah takbiratul ihram kita membacakan doa iftitah yang isinya semua adalah doa. Gitu ya. Oke, kemudian apa yang dimaksud dengan zikir? Ada yang tahu zikir? Zikir itu apa? Oke, Fahmi silakan. Oke, beri tepuk tangan buat Fahmi. Zikir adalah mengingat Allah Subhanahu wa taala. Siapa Allah itu? Tuhan semesta alam atau yang menciptakan kita ya. Maka kita wajib mengingat Allah Subhanahu wa taala. Oke, sekarang sebelum melanjutkan ke materi yang akan kita pelajari, Ibu akan memberikan pertanyaan pemantik. Oke ya. Apa sih yang dimaksud dengan sujud syukur? Mungkin kalian sebelumnya sudah pernah mendengar apa yang dimaksud dengan sujud syukur? Yuk, ada yang tahu? Sujud syukur adalah Saya, Bu. Sujud yang ketika kita mendapatkan kebahagiaan seperti mendapat peringkat kelas. Oke, Ibu akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita pada hari ini ya. Yang pertama yaitu siswa memahami konsep sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Kemudian yang kedua mengetahui kapan dan bagaimana setiap jenis sujud itu dilakukan dengan baik dan benar. Kemudian yang ketiga mampu mempraktekkan sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Oke, itu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Adapun profil pelajar Pancasila yang akan kalian dapatkan ya dalam mempelajari ini yang pertama beriman kepada Tuhan yang Maha Esa, kemudian berakhlak mulia, bergotong royong, dan kreatif ya. Kemudian profil pelajar rahmatan lil alamin ya. Yang pertama, siswa memahami secara mendalam tentang sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Dan profil pelajar rahmatan lil alamin yang keduanya yaitu siswa mengetahui dan memahami bagaimana dan tata cara pelaksanaan sujud syukur, sahwi, dan sujud tilawah dalam situasi sholat, di dalam sholat ya, ataupun di luar sholat. Tuh. Yang pertama kita akan bahas tentang sujud syukur. Sekalian lihat di layar. Sujud syukur artinya berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud syukur ya. Sujud syukur itu dilakukan ketika seseorang mendapatkan kenikmatan dari Allah atau telah terhindar dari bahaya. Ya, terkadang ketika kita mendapatkan sesuatu ya yang memang itu menjadi keinginan kita atau menjadi cita-cita kita, kita sering mengucapkan alhamdulillah
lillah. Tapi kita sering lupa untuk melakukan sujud syukur. Padahal itu dianjurkan sekali ya ketika kita memperoleh sesuatu yang memang itu menjadi keinginan kita, menjadi cita-cita kita, maka kita harus bersujud syukur ya. Kemudian bukan hanya itu, ketika kita di perjalanan terhindar dari bahaya. Contohnya ya, Khairul Fahmi sedang mengendarai motor yang begitu kencang ya. Kemudian di depan ada bahaya sehingga dia mengerem ya, mengerem motornya atau kendaraannya secara mendadak, dan alhamdulillah pada hari itu tidak terjadi kejadian yang tidak diinginkan. Artinya Khairul Fahmi telah terhindar dari bahaya. Maka Khairul Fahmi dianjurkan untuk melaksanakan sujud syukur. Gitu ya. Selanjutnya adalah sujud sahwi. Sujud sahwi artinya sujud yang dilakukan karena kita lupa atau ragu-ragu dalam sholat. Nah, ya. Sujud ini dilakukan 2 kali setelah membaca tasyahud akhir sebelum salam. Nah, biasanya nih ya, kita ini namanya makhluk yang tidak pernah luput dari lupa dan salah ya. Jadi ketika kita sholat, kita itu saking mungkin terburu-buru ya, tidak khusus, sehingga seharusnya kita melaksanakan sholat maghrib 3 rakaat, tapi kita melaksanakannya hanya 2 rakaat. Sehingga kita lupa bahwa rakaat yang kita kerjakan itu masih kurang 1 ya. Sehingga kita melakukan sujud sahwi. Jadi sebelum salam itu kita ketika tasyahud akhir ya. Jadi jangan dulu kita salam, kita sujud kembali, kemudian setelah itu baru kita duduk kembali dan kita mengucapkan salam. Oke ya. Dan yang terakhir, sujud tilawah. Sujud tilawah ini artinya sujud yang dilakukan ketika kita mendengarkan ayat-ayat sajdah ya yang ada di dalam Al-Qur'an. Apa saja ayat sajadah? Nanti kita pelajari ya. Ada 14 ayat sajadah di dalam Al-Qur'an dan semuanya tersebar di dalam surat-surat yang ada di dalam Al-Qur'an. Begitu. Subhanahu wa ta'ala atau terhindar dari mata baik. Berikut tata cara pelaksanaan. Yang sujud syukri sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. La hawla wa la quwwata illa billah. Allah. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang kedua yaitu sujud sahwi. Sujud sahwi yaitu dilakukan pada saat kita lupa akan ulangan rakaat sholat. Berikut tata cara pelaksanaannya. Kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Yang ketiga yaitu sujud tilawah. Sujud tilawah dilakukan pada saat kita mendengar atau membaca ayat-ayat sajadah.
Berikut tata cara pelaksanaannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yakhafuna rabbahum min fawqihim wa yaf'aluna ma yu'marun. Sadaqallahul azim. Nawaitu sujudan ta'ala wati sunnatan lillahi ta'ala. Allahu Akbar. Allahu Akbar. تزوج بالذي خلقه وسوره وشق سمعه وبصره بقوله وقوته. الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Oke, setelah kalian melihat video tata cara ketiga sujud tadi ya, maka sekarang kalian membentuk kelompok ya, paling sedikit 4 atau paling banyak 6 anggota dalam satu kelompok. Silakan membentuk kelompok. Enggak, ada di sini aja. Arum ke depan satu, Rum. Set. Ya. Kakinya. Keluarin. Silahkan buka buku kalian atau bisa buka handphone kalian untuk mencari referensi mengenai sujud syukur, sujud tilawah, dan sujud sahwi. Ya, Ibu di sini ada LKPD untuk kelompok. Silahkan kalian cari referensi, bisa di buku, bisa melalui HP. Ya. Ya, silakan. Ibu beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Waktu sudah habis ya. Maka sekarang adalah tugasnya mempresentasikan atau menjelaskan hasil dari diskusi kalian ya. Kalian mencari referensi dari makna sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah. Maka Ibu minta sekarang perwakilan dari kelompok. Ayo maju, Samsul semua. Maju. Sini, lewat sini bisa. Oke, silakan. Perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ada Khairul Fahmi, Romi, Samsu, sama Fahri. Berikut adalah tata cara sujud syukur. 1. Niat. Ketika mendapatkan nikmat atau merasa bersyukur, niatkan dalam hati untuk melakukan sujud syukur. 2. Wudu. Pastikan Anda dalam keadaan suci, berwudu jika memungkinkan. 3. Arah kiblat. Arahkan tubuh Anda ke arah kiblat. 4. Sujud. Lakukan sujud dengan cara seperti sujud dalam sholat. Anda sujud dengan meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kaki di tanah. 5. Doa. Dalam sujud, ucapkan doa yang biasa digunakan, misalnya Subhanakallahumma wa asyhadu an la ilaha illa anta ahmaduka ala ni'matik. 6. Berdiri. Setelah selesai, angkat kepala dan duduk sejenak, kemudian bisa melanjutkan aktivitas atau sholat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Beri tepuk tangan lagi buat kelompok 1. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3, di sini ada Sofia, ada Selsi, ada Dian, ada Alu. Berikut adalah tata cara sujud tilawah. 1. Niat. Sujud tilawah dilakukan sebagai bentuk penghormatan ketika mendengar atau membaca ayat-ayat yang mengandung perintah sujud. 2. Tempat. Lakukan sujud di tempat yang bersih. Jika Anda berada dalam sholat, Anda bisa melakukannya di dalam sholat atau setelah selesai sholat. 3. Sujud. 1. Sujud. Dilakukan sujud seperti sujud dalam sholat. Meletakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kaki di tanah. 2. Ucapkan doa. Selama sujud bisa membaca doa berikut. Sajadah wajiyah wahi wa'akohu wasakohu sama'u wa basrohu bihamlihu wa kuduhu. 3. Sujud. Sujud. Lakukan sujud seperti sujud dalam sholat. Letakkan dahi, hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung kaki di tanah. 2. Ucapkan doa. Selama sujud bisa membaca doa berikut. Sajada wajhiya lillazi khalaqahu wa syaqqa sam'ahu wa basarahu bihamdihi wa quwwatihi. Balik posisi berdiri jika dalam salat, atau bisa melanjutkan aktivitas lainnya. 5. Tidak perlu tasyahud. Sujud tilawah tidak membutuhkan sujud tilawah dapat atau membaca ayat yang mengandung perintah sujud. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan buat kelompok. Subhanaman la yanamu wa la yasbur. Subhanaman la yanamu wa la yasbur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai ya, sudah mempresentasikan semua ke depan, bahkan tadi sudah dipraktekkan bagaimana atau tata cara sujud itu dilakukan ya. Sekarang Ibu akan melakukan refleksi ya. Sujud syukur dilakukan ketika
mendapat kebahagiaan dan terhindar dari mara bahaya. Oke, kalau sujud sahwi dilakukan ketika ketika kita lupa dalam rakaat sholat, dan sujud tilawah dilakukan ketika kita mendengar ayat-ayat sajadah. Oke, sekarang silahkan siapa yang bisa menyimpulkan? Oke, silahkan Alia. Sujud syahwi dilakukan untuk memperbaiki sholat dalam kesalahan dalam sholat. Dilakukan untuk memperbaiki sholat dalam kesalahan dalam sholat seperti menambah atau mengurangi rakaat. Tata cara setelah tasyahud akhir lakukan 2 sujud. Sujud pertama dan kedua diikuti tasyahud sebelum salam, menunjukkan pentingnya menjaga keakuratan dalam sholat. Sujud syukur dilakukan sebagai ungkapan syukur kepada Allah atas nikmat yang diterima. Tata cara melakukan sujud dengan niat syukur bisa dilakukan kapan saja dan mengucapkan doa syukur. Mengingatkan pentingnya rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Sujud tilawah dilakukan ketika membaca atau mendengar ayat-ayat satu dari. Oke, beri tepuk tangan. Alhamdulillah, akan datang materinya dibuka-buka ya, dicari referensinya, boleh lewat HP, boleh lewat buku ya. Nanti akan membahas tentang Asmaul Husna ya. Baiklah anak-anak, Ibu di sini mempunyai LKPD, nanti kalian kerjakan ya, guna untuk mengambil nilai asesmen formatif. Jadi kalian kerjakan di rumah. Jadi Ibu bagi. Ibu akan sedikit menyimpulkan. Jadi sujud syukur, sujud sahwi, dan sujud tilawah itu memiliki peranan penting dalam praktik ibadah umat Islam ya. Karena dalam sujud syukur itu mengajarkan kita untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan Allah dan memperkuat rasa syukur dalam kehidupan sehari-hari. Jadi mudah-mudahan nanti setelahnya kita belajar pada hari ini, bahkan tadi sudah mempraktekkan, bisa dilaksanakan di rumah ya. Bisa diaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi ketika kita mendapatkan kebahagiaan, mendapatkan sesuatu yang memang kita inginkan, sesuatu yang memang kita cita-citakan, kalian tidak hanya dengan mengucapkan alhamdulillah saja, praktek yaitu kemudian sujud sahwi membantu kita memahami bagaimana mengatasi kesalahan sehingga ibadah kita dan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan sujud tilawah itu menegaskan penghormatan kita terhadap Al-Quran, mengingat kita untuk dan bersyukur atas wahyu Allah. Jadi mungkin itu saja kesimpulan yang bisa kita dapat ini. Kurang mohon kepada Allah ampun. Mari kita tutup dengan mengucapkan alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.